Assalamualaikum warahmatullahi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa rahmata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wa hfaz wa ayyid nahdatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta tanya jawab agama Islam melalui RHN dan dengan Facebook dan YouTube-nya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sekalian, pada malam 27 Rajab malam ini kita ketemu lagi. Di mana-mana diadakan acara kegiatan nyambut Isra Mi'raj. Dan juga ada undangan malam ini di Lepak. Tuan Guru Haji Masyhur, SHG, Pondok Pesantren Al-Muhsin. Namun karena kita ada di radio dan tidak bisa hadir. InsyaAllah besok malam kita hadir di Suwangi Timur. Bapak M. Syafi bersama Ibu dan M. Syafi. Mudah-mudahan kita dapat hadir. Padahal juga besok malam ada undangan dari Pancor Sanggeng. Namun karena sudah ada tabrakan, tentu tidak bisa kita hadirin. InsyaAllah besok hari Ahad. Hari Ahad kita juga dapat undangan dari Bapak Kepala Desa Loyok. Bapak Kepala Desa Loyok pagi hari. Mudah-mudahan tiada uzur halangan dapat hadir acaranya. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin muslimat, mari kita bergembira bersyukur adanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi SAW, mana beliau menerima perintah solat 5 waktu sehari semalam kalian dengan solat Jumatnya. Kemudian dengan solat itulah kita insyaAllah masuk syurga. Miftahul jannah as-salah. Kuncinya syurga adalah solat. Orang-orang yang masuk neraka karena mereka malas solat. Masalakakum fi sakar. Kenapa kalian masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka karena kami dulu tidak suka solat, malas solat. Kemudian orang munafik juga malas solat. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik tu kalau mendirikan solat, mereka tu malas sekali mendirikan solat. Tu orang munafik malas solat, tidak solat, mereka akan jadi ahli neraka sakor. Na'udzubillah min dzalika. Nabi mengatakan, siapa-siapa yang tekun rajin solat, apalagi berjamaah, yarfa'allahu anhu dhiqal 'aishi. Allah cabut daripadanya sempitan dan sulitan hidup, murah rezekinya, tenang hati dan pikirannya, sehat badannya, bahagia rumah tangganya, harmonis dalam keluarga. Itu dia buah daripada ibadah solat. Allah bebaskan daripada azab siksa kubur. Kemudian besok ditimbang-timbang pahala dosa, lebih berat pahala. Kemudian nanti nyeberang saking kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Kemudian yadkhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Orang selalu solat, apalagi berjamaah, maka dia masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab lebih dahulu. Langsung jalan tol masuk syurga. Moga-moga. Amin. Sebaliknya orang-orang malas solat, apalagi berjamaah, Allah akan berikan azab siksa sebanyak 15 macam azab. Nomor 1, yaitu za'ul barakah min kasbi wa rizki. Allah cabut daripadanya keberkatan rizki, keberkatan usahanya, bisnisnya, cari makannya. Dicabut Allah berkahnya, enggak sulit sempit hidupnya. Seperti firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Siapa berpaling pada peringatanku, maka baginya hidup yang sempit, hidup yang sulit, hidup yang susah, yang payah, yang miskin, yang melarat. Silakan. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang malas solat, Allah akan hilangkan tanda kesalehan dari wajahnya. Sima tumha sima salin miwujihim. Tidak ada cahaya wajahnya. Kelihatan wajah orang tidak sembahyang itu kelihatan. Kemudian yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullah. Semua perbuatan baik yang dikerjakan tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya.
Jibril mengatakan la yaqabbalullah min tarikis shalah saumahu wala sadaqatahu wala zakatahu wala hajjahu. Orang yang tidak sembahyang tidak terima Allah, iaitu puasanya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, semua kebaikannya tidak diterima Allah sementara. Sia-sia semua kebaikan yang dilakukannya. Kenapa? Tidak solat. Kemudian laisa lahu hazun fi du'ai salihin. Orang tidak solat tidak dapat, tidak kena dengan doanya orang-orang soleh. InsyaAllah besok pagi ada pengajian dalam rangka Surat Mi'raj, okay? Dan berian doa, ngadu ijazah doa bagi tolab, talibat, santriwan, santriwati yang akan ujian di GOR. Okay? Bapak Tuan Guru Bajang insya-Allah akan menyampaikan. Dan malam ini di Abror ada pengajian tasawuf. Saya lihat banyak sekali yang hadir. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baik, okay? Kemudian la yurfa'u lahu du'an wala sama. Orang-orang yang tidak solat, tidak berjamaah, doanya tidak ada dikabul Allah. Doanya ditolak Allah, tidak kabul. Di doa orang tidak kabul, dia berdoa sendiri juga tidak kabul. Yakunu mabghudan fi qulubil mu'minin. Orang yang tidak suka solat, apalagi berjamaah, maka dia jadi orang yang dibenci oleh hati orang-orang beriman. Nauzubillah. Yang berikutnya, orang-orang yang tidak solat, yakhruju ruhuhu bighairi iman. Nanti keluar nyawanya tanpa iman. Mati dalam maksiat, mati dalam durhaka. Itu dia kejadian orang-orang yang malas solat. Oh, na'udzubillah. Kalau gitu, malam ini kita pergunakan untuk merubah diri, merubah sikap kita, kehidupan kita, amal ibadah kita. Tadi kami sama jamaah lakukan solat sunat taubat berjamaah. Solat sunat taubat berjamaah 2 rakaat. Ayatnya sama. Rakaat pertama, rakaat kedua. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum. Ini amalan kami terima ijazahnya dari satu pondok pesantren Jawa Timur, Probolinggo, Nurul Jadid, Python Probolinggo. Dan minta ijazahnya dari syekhnya di sana sambil kita membeli kitabnya. Itu dia, okay? Belum lagi waktu sekarat, belum lagi dalam kubur, belum lagi di akhirat. Ini baru di dunia saja sudah 6 macam azab diterima. Satu di antaranya yaitu dicabutnya keberkatan hidup, berkatan rezeki, berkatan usaha, berkatan kesehatan dan sebagainya. Oh, kita lihat nasib mereka, hidupnya merana, melarat seperti cacing kepanasan. Siapa itu? Mereka malas solat. Tadi kita di penjara juga nyampaikan demikian itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya sampaikan, solat mencegah kejahatan dan kemungkaran. Mereka banyak masuk penjara. Pasti karena mereka solatnya tidak beres. Solatnya tidak beres. Kalau solatnya beres, tercegah dari kejahatan dan kemungkaran, insyaAllah tidak akan masuk penjara. Tapi sayang solatnya Senin Kamis, celu-cela, tidak ikhlas dan sebagainya. Ujungnya mereka berbuat kejahatan. Ujungnya mereka masuk penjara. Oh, kasihan. Sebulan lagi kita ketemu Ramadan. Tak bisa puasa bersama keluarga. Tak bisa berbuka sama keluarga. Tak bisa tarawih sama keluarga. Tak bisa makan sahur sama keluarga. Istri dan anak. Oh, kasihan mereka di penjara. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita melihat sabda Nabi tentang as-salah. Qala Nabi sallam, as-salatu mardatu rabbi. Salat itulah puncak keredaan Allah pada hambanya. Apabila hambanya itu salat, puncak ridha Allah. Kemudian sunnatul anbiya, sunnah semua nabi-nabi rasul, semuanya mengajarkan salat bagi umatnya. Ada yang 5 waktu, ada 4 dan seterusnya. Wahubul malaikah, ibadah paling cintai malaikat adalah as-salah. Amin. Allahumma amin. Yang berikutnya, nurul ma'rifah. Cahaya ma'rifat kita kepada Allah adalah solat. Kemudian asulul iman. Dasar iman adalah solat. Tonggaknya iman adalah solat.
Bukti iman adalah as-salat. Orang yang beriman solat, orang tidak beriman tidak solat. Maka kalau ada yang tidak solat berarti tidak beriman. Solat ya beriman. Farqu bainana binal kufri tarku solat. Beda antara kita beriman, orang kafir adalah meninggalkan solat. Solat beriman, tidak solat kafir. Gitu artinya. Yang berikutnya wajibatu doa. Solat adalah menyebabkan doa kabul. Solat adalah menyebabkan doa-doa kita jadi kabul. Tak ada artinya kalau kita itu tidak solat, maka ibadah kita tidak terima Allah. Doa kita tidak akan kabul. Dan kabulul amal, diterimanya amalan-amalan lain kalau kita solat. In wujidat tamatan kubilat minhu wasa'ir amalihi. Apabila solatnya sempurna, solat diterima, ibadah-ibadah lain juga diterima walaupun kurang-kurang sempurna. Wa barakatun fil mal, sabdanya. Dengan kita solat, berkah harta kita, berkah rezeki kita, berkah gaji kita, berkah penghasilan kita. Itu sabdanya. Okay? Wal kasbi, dan usaha. Wasilahun ala leda. Solat itu adalah senjata. Solat itu adalah senjata terhadap musuh-musuh kita. Karahatul syaitan. Sesuatu yang paling benci syaitan adalah solat. Syaitan paling tak senang melihat umat Islam berjamaah. Nabi tanya, "Hei Iblis, kenapa kau larang umatku berjamaah solat?" "Ya Rasulullah, kalau umatmu berjamaah, maka kumat segala macam penyakit-penyakit yang ada pada diri saya. Semuanya kumat. Penyakit kronis, penyakit menahun, kumat semua ya Rasulullah. Dan itu saya larang umatmu, jangan berjamaah." Wa syafi'un baina sahibah wa baina malikil maut. Solat adalah pemberi syafaat bagi seorang yang solat dengan malakul maut yang cabut nyawa. Dan malakul maut tidak mencabut nyawa dengan cara yang keras, dengan cara yang kejam, dengan cara yang sadis, dengan lemah lembut. Wasirajun fi qabrin. Lampu penerang dalam kubur adalah solat kita. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Azillun ala rasi yaumil kiamah, menjadi iaitu payung kita di padang mahsyar yang maha panas adalah solat kita, pahala solat kita. Hujjatun baina yaday rabbi, hujjah kita di hadapan Allah. Sekalun alal mizan, babkan timbangan sangat berat, timbangan pahala. Wa jawazun ala sirat, dengan solat kita babkan dan liwat mustaqim dengan selamat. Wa miftaul jannah, terakhir solat adalah merupakan kuncinya syurga. Kuncinya syurga adalah as-salat. Mari kita renungkan, siapa mereka yang tidak terima solatnya oleh Allah? Kembali saya ulangi. Asyaratu nafarin la tuqbalu salatuhum. 10 golongan tidak terima solatnya oleh Allah, la yaqbalu Allah salatahum. 10 golongan solat tidak terima Allah. Pertama, orang-orang selalu solat sendiri, tidak pernah berjamaah. Awas. Apalagi dekat rumah dengan masjid, musola 4 orang jamaah. La solat alijaril masjid. Tidak ada solat bagi orang tetangga masjid, kecuali solat di masjid, musola. Sekarang zamannya banyak orang tidak peduli hadap solat jamaah. Dah solatnya tidak terima Allah. Yang kedua, rajulun sholli walau yuaddi zakat. Seorang solat rajin tapi tidak berzakat. Solat tidak diterima Allah Ta'ala. 3, rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seorang jadi pemimpin, jadi imam, jadi depan bagi kaumnya, jamaahnya, tapi tidak disenangi oleh kaumnya, oleh jamaahnya, oleh nabi makmumnya. Maka solatnya si imam tidak terima Allah. Rajulun mamlukun abiq. Tak terima solatnya orang jadi pegawai, tapi tidak disiplin, tidak taat, tidak bakti, tidak nurut, tidak patuh. Kemudian berikutnya, rajulun syaribul khamri mudminan. Orang-orang suka minum minuman keras, orang suka narkoba. Solat anda semua tidak terima Allah SWT. Yang mau dekat bulan Ramadan, si ada yang minum, si ada narkoba, ya Allah pada tobat sebelum masuk Sya'ban dan Ramadan.
Kemudian berikutnya, tak terima solatnya oleh Allah orang-orang perempuan, kaum wanita, kaum isteri yang dimarahi, dibenci, tak disenangi oleh suaminya kerana tingkah laku perbuatannya. Maka perempuan demikian percuma solatnya. Kemudian imratun solat bigali himar, seorang wanita yang solat dengan tidak nutup aurat yang pas, yang lengkap, yang sempurna. Wal imamul jabirul jair, seorang pejabat merintah yang jabir, yang jair, yang sombong, takabur dan dia tidak adil, korupsi umpama. Rajulun akala riba, tak diterima solatnya oleh Allah orang yang makan riba. Terakhir, rajulun la tanhahu salatuhu anil fasya wal munkar, seorang rajin solat tapi tidak mencegah dirinya pada perbuatan jahat dan mungkar. Solatnya tidak terima Allah. Pama orangnya suka hasad, suka dendam, suka mutus silaturahim, suka adu domba, suka durhaka sama orang tua, suka zina, suka maling, suka tukang nujum, tukang tanung. Mereka-mereka ini solatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, na'udzubillah. Nabi kabar Bapa M. Syafi'i, Bapa Dr. M. Syukri. Alhamdulillah, terima kasih Bapa Ibu atas sumbangannya untuk anak yatim. Itu juga untuk yang lain-lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikannya Allah balas di hari Isra Mi'raj Nabi besok. Nyantuni ba'da zuhur. Nggih. Di mana Pak Hanafi dan juga Ibu Syumi dan Ibu Hirjan. Moga-moga nggih. Ibu Mariana Hajjah, Mariana Wahab, Ibu Hajjah Rehana dan lain-lain sebagainya. Nggih, dan mudah-mudahan kebaikan pengusaha dapat imbalan balasan dari Allah dunia wal akhirah, apalagi dalam rangka peringati Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para pendengar, okay? Zaman sekarang disebut orang zaman gelisah, zaman resah, zaman galau, zaman stres, depresif, putus asa. Bahkan bisa jadi zaman banyak orang mau bunuh diri. Banyak orang mau bunuh diri. Okay? Karena kenapa? Supaya jangan ngeresah, gelisah, ulama menjelaskan apa yang kita amalkan supaya jangan jadi orang yang resah, gelisah, panik, stres, depresi, galau, bahkan mau minum baygon. Pertama, kalau mau ndak gelisah, ndak resah, hendaklah solat teratur. Solatnya teratur. Walladzina hum ala solatihim yuhafizun. Orang-orang melihara solatnya. Yang kedua, orang percaya adanya hari perhitungan, hari hisab, hari pertanggungjawaban. Pasti tenang hatinya. Kemudian ketiga, yang tenang hati adalah orang dermawan, orang pemurah. Betul. Man wajada fi qalbi qasawa falyanshuri sadaqah. Siapa-siapa merasa tidak tenang hati dan pikirannya, ayo cepat bersedekah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gelisah resah? Nah, banyak dosa. Man qarafa zamban dhahaba alquhu. Siapa yang banyak dosanya, pasti tidak tenang hati dan pikirannya. Banyak orang gelisah resah karena banyak dosa. Kurangin dosa, tinggalkan dosa, supaya tenang hati dan pikiran. Dan yang tenang adalah orang yang takut akan siksaan Allah. Perlu takut, ya menjauhkan dosa. Yang orang melihara kehormatannya, melihara kehormatan dirinya. Dan orang-orang jaga amanah dan janji. Orang yang amanah dan menaikkan janji, tenang hatinya. Coba orang suka bohong, dusta, nipu daya, pasti tidak tenang. Dan orang banyak istighfar, rajin istighfar, mohon ampun, tenang hati dan pikiran. Saya merasakan. Oh, kita rajin istighfar, tenang hati kita. Kemudian jauhkan yang sia-sia. Sudah lansia masih main latuk-latuk. Ya Allah, dah tahu dirinya dah tua, bau tanah, bau kubur. Kemudian solat yang pelihara. Pelihara waktunya, ikhlasnya, jamaahnya di masjidnya, khusyuknya. Kemudian orang yang sabar.
Orang sabar pasti tenang hatinya. Wasabirin wasabirat addallahu maghfiratan wa ajran azimah. Orang laki sabar, perempuan sabar, Allah janjikan ampunan dan balasan besar, iaitu syurga. Terakhir adalah jujur. Orang jujur tenang hatinya. Fa inna sidqa tumanninah wal kadhiba ribah. Orang jujur tenang hatinya. Orang yang suka bohong galau hatinya, stres hatinya. Ayo pada jujur semua. Amin. Allahumma amin. Mari kita lihat tanyaannya para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, nggih. Mohon nasihat tentang gimana menjadi pengajar, pendidik yang baik di tengah-tengah krisis akhlak, moral anak-anak muda sekarang. Masya Allah. Betul, nggih. Pertama, kita harus jadi memberi contoh. Kita mengamalkan dulu apa yang kita anjurkan, ajarkan. Beri contoh dulu. Nyuruh orang rajin sedekah, kita sedekah. Nyuruh orang taat pada orang tua, kita taat pada orang tua dulu. Kemudian nyuruh orang jujur, kita jujur lebih dahulu. Seperti sabda Nabi, ana awwal wajibin bima amartukum bi. Aku paling dulu ngerjakan apa yang aku anjurkan pada kalian, perintah pada kalian. Jangan kena ta'murunan nas bil birri tansawna anfusakum. Pak kalian nyuruh orang berbuat baik, kamu sendiri lupa pada diri sendiri. Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Sangat dosa di Allah kau mengucapkan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Dan yang kedua, tentunya berikan nasihat-nasihat yang baik, nggih. Kemudian larang anak kita bergaul teman-teman yang rusak akhlak dan pergaulannya. Itu yang lain, nggih. Tentu tidak lupa juga ngajarkan anak kita tekun rajin solat, berdoa dan sebagainya. InsyaAllah menjadi anak yang baik akhlaknya. Amin. Allahumma amin. Okay. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, apakah kita wajib bermazhab? Wajib bermazhab. Mau tidak bermazhab? Padahal ilmu kita tidak seberapa. Kacau balau kita beragama kalau tidak nurut imam-imam mazhab yang sudah diakui oleh dunia Islam. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Okay? Imam-imam yang lain pada Imam Ghazali dan sebagainya, semuanya nurut imam-imam tersebut. Okay? Sudah dikenal, diakui dunia Islam dari dahulu. Mereka kan hidupnya pada abad 2, abad 3, abad 2, abad 3. Bahkan ada yang lahir pada abad 1. Okay? Hijriah. Mereka dekat pada Rasulullah, dekat pada para sahabat-sahabat Nabi. Mereka jadi imam, panutan, hingga kita bermazhab. Kalau tidak bermazhab, rusaklah agama kita. Maka bermazhab hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Setelah mandi masih mengeluarkan darah. Darah apa ya? Darah haid biasanya. Kalau belum lewat 15 hari berarti masih darah haid itu. Masih darah haid. Wajib mandi lagi nanti kalau sudah berhenti keluar darahnya. Ini berarti masih darah haid. Kalau belum lewat 15 hari. Nah batas haid, yaitu sampai 15 hari paling banyak. Biasanya 6-7 hari. Tapi batas terbanyak 15 hari. Belum 15 hari masih keluar, wajib mandi lagi. Nanti kalau sudah berhenti keluar. Gimana hukumnya? Orang dalam keadaan junub melakukan solat karena lupa. Dia junub, melakukan solat. Berarti belum mandi junub ya. Maka wajib dia itu kalau dia tahu dirinya belum mandi, batalkan solatnya. Segera mandi, ulangi solat dari awal. Ulangi solat dari awal. Karena itu ingat-ingat dong. Udah mimpi, udah berhubungan dan sebagainya. Maka mandi dulu, baru solat. Orang junub menjadi imam karena lupa. Ini kelansotan juga ini. Pak imam junub menjadi imam belum mandi. Maka nanti kalau sudah selesai solat, dia mandi.
dia ulangi solat. Jangan beritahu makmum. Hai para makmum semuanya, kita ulangi solat dari awal. Karena tadi saya solat, lupa saya belum mandi junub. Tak perlu. Okay? Cukup imam aja mandi, dia ulangi solatnya. Dan kan makmum sudah sah solatnya. Tak perlu repot-repot beritahu makmum supaya mengqadha solat, mengulangi solat. Kerana itu ingat-ingat dong. Jadi imam. Okay? Masya Allah. Gimana caranya orang yang kena penyakit beser, sul-sul baul namanya, nggih. Keluar kencing terus, semendak keluar lagi, semendak keluar lagi. Gimana caranya? Caranya masuk waktu, kemudian dia bersihkan, dan dia tutup atau dia ikat anunya, segera berwuduk, segera solat. Itu cara menghadapi orang yang sul-sul baul atau istihadah bagi kaum wanita. Itu masuk waktu, dia bersihkan, kemudian setelah itu dia tutup, setelah itu segera berwuduk, segera solat. Baik, okay? Kita mengadakan na'udzubillah min dari kajian sampai kena sul-sul baul, kencing tak berhenti-henti keluar, kayak mata air saja. Itu juga darah istihadahnya keluar terus, lama habis darah. Ya Allah, mudah-mudahan jangan. Okay? Gimana kalau kita punya solat padu belum diqadha? Kerjakan qadha dulu baru solat sunat. Iya dong. Qadha duluan baru solat sunat. Karena qadha hukumnya wajib, solat sunat hukumnya sunat. Hutang pada Allah segera lunasin, okay? Nanti amalan sunat. Okay? Padain Allah haqqu an yuqda. Hutang kepada Allah segera dilunasin. Seperti solat yang belum dah kerjakan, dah kena lupa, kena solat kita batal dan sebagainya. Okay? Atau kelolosan, maka kita kerjakan solat padunya baru solat sunat. Berapa fidyah solat padu yang ditinggalkan seorang dan dia meninggal dunia? Para pendengar, orang yang meninggal dunia ada solat belum diqadhanya. Lama sakit, dia tidak solat. Mungkin sebulan. Maka dia wajib dikeluarkan fidyahnya oleh keluarga. 1 hari, 1 waktu, 1 mode. 5 waktu, 5 mode. 1 bulan, karubelah mode. 150 mode, kurang lebih itu menjadi 1 kintal 30 kilo, kurang lebih. 1 bulan dia tidak solat, difidyahkan oleh keluarga. Okay? Ada mengatakan diqadhakan, tapi ada mengatakan difidyah aja. Okay? Iaitu 1 waktu, 1 mud. 5 waktu, 5 mud. 1 bulan, 150 mud. Kurang lebih 130 atau 125 kilo. Itu wajib keluarkan fidyah, berikan pada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Baik, okay? Orang meninggal dunia, meninggalkan qadha solat dan puasa. Kedua-duanya difidyah aja. Ada mengatakan diqadhakan solatnya, sama Imam As-Subki. Tapi yang lain mengatakan difidyah saja. Solat difidyah, puasa difidyah. Ini itu segera qadha puasa kalau ada yang batal. Ntar lagi bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa kita masing, okay? Tadi Bapak Ibu-ibu membaca Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali saat khatib di atas mimbar. Ayo, okay? Kemudian berikutnya, gimana hukumnya kalau imam kita tidak baca basmalah? Kita yang mewajibkan basmalah, tidak sah solat kita. Kalau imamnya tidak baca basmalah, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tidak ada kesempatan baca basmalah.
Ada kesempatan kita anggap dia itu membaca dengan sir. Ini tidak ada. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti tidak baca basmalah. Maka bagi kita wajib baca basmalah. Wal basmalah itu ayat minha. Basmalah itu ayat Fatihah. Maka tidak sah solat kita yang mewajibkan baca basmalah. Tentu jangan imam kita tidak baca basmalah. Supaya kita jadi makmum, sah solat kita. Baik, nggih. Basmalah itu adalah salah satu ayat pada Fatihah. Karena itu Fatihah disebut sab'un minan masani. 7 ayat diulang-ulang dari mana? Dari basmalah, dihitung 1, 2 dan seterusnya. Gimana hukum solat jamaah dengan anak-anak? Solat jamaah dengan anak-anak ya sah. Kita jadi imam, kemudian makmum kita anak-anak yang sudah mumayyiz tapi belum akil balik. Akil balik kan menurut agama kita 15 tahun. Nggih. Tapi menurut pemerintah 18 tahun. Nggih. Anak-anak ngaji, TPQ, TPA. Jadi makmum kita sah, kita berniat jadi imam, anak-anak kita, murid kita jadi makmum. Atau yang jadi imam kita, anak belum akil balik. Belum balik. Tapi baik bacanya, fasih dia. Maka dia boleh jadi imam kita. Kita yang tua-tua jadi makmum. Dulu zaman Nabi, ada seorang anak yang belum balik. Bacanya didengar Nabi, bagus. Nabi mengatakan, anta imamum. Kamu jadi imam, hai anak muda. Di makmummu yang sudah sepuh linsir. Boleh, sah hukumnya. Iya, tapi kalau hanya berjamaah sama anak-anak, apakah sudah tercukupi fardu kifayah solat jamaah? Belum. Harus ada orang-orang dewasa jadi imam dan menjadi makmum. Jangan anak-anak doang. Nih, kalau hanya anak-anak jadi makmum, dewasa-dewasa dari makmum masih berdosa. Nih, masyarakat di kampung itu. Karena hukumnya fardu kifayah. Tidak ada orang jamaah. Semua kaum laki-laki di kampung RT RW berdosa. Kenapa? Tinggalkan fardu kifayah solat jamaah. Bahkan ada mengadakan solat jamaah itu menjadi syarat sahnya solat. Ya Allah. Nabi SAW mengatakan, yaitu man sami'al munadiya yunadi di solat lam yamna'hu min ittiba'i uzrun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla fi baitih. Siapa mendengar suara azan iqamat, dah ada uzur halangan, kalau dia datang berjamaah kena dekat dengan rumahnya, tapi tak mau juga hadir, dah ada uzur halangan, tidak diterima solat di rumahnya. Sabda Nabi Jibril mengatakan, ya Rasulullah, tarikul jamaah min ummatika la yajidu rihal jannah in kana amalu aktsara min amali ahli al-ardi. Ya Rasulullah, umatmu yang tidak solat jamaah tidak akan mencium bau syurga. Banyak kebaikan dan jasanya pada masyarakat di RT RW di kampungnya. Tidak mencium bau syurga, apalagi masuk syurga. Ya Allah, ya Rabb, mari kalau begitu dan sampai dah kena dengan sabda Jibril pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya, solat sunat dikerjakan berjamaah. Para pendengar boleh solat sunat berjamaah. Contohnya kan tarawih, witir, solat hajat, solat tasbih, solat taubat. Kami tadi jamaah solat taubat bersama jamaah. Solat sunat nisfu Syaban, kami berjamaah. Kami sudah jamaah nisfu Syaban, solat nisfu Syaban sudah 50 tahun lebih diselong. 50 tahun lebih diselong berjamaah nisfu Syaban. Awalnya dulu kami diajar oleh Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Yahya. Ini penghulu di Keluaran Selong. Pancor, maaf. Pancor. Sudah almarhum beliau. Kepala desa dulu dan beliau adalah penghulu. Itu kedudukannya. Pengiring Maulana Syekh yang setia dan bahkan tukang ngasar juga dulu. Kalau Maulana Syekh pergian, beliau selalu ikut dan dia baca Quran. Samping
Nggih, almarhum Bapa Ustaz Muhammad Jidin. Nggih. Masya Allah. Beliau mengajak kita, maka mulai saat itu kami selalu sama jamaah solat sunat nisfu Sya'ban. InsyaAllah besok bulan Sya'ban solat sunat 2 rakaat berjamaah. Kemudian solat duha dengan berjamaah betul. Zaman Nabi ada sahabat, zaman sahabat ada yang berjamaah solat duha. Okay? Apalagi tujuan kita adalah litaklim, mengajar dan biasakan masyarakat solat jamaah, maka boleh kita berjamaah solat duha. Amin. Okay? Apakah makmum wajib baca Fatihah? Iya dong. Solat apa itu? Solat nyaring, maghrib, isyak, subuh, atau solat zuhur dan asar, tetap makmum wajib baca Fatihah. La solata illa bi Fatihatil kitab. Tak sah solat kecuali dengan baca Fatihah. Baik jadi imam, baik jadi makmum, wajib Fatihah. Itu dia. Okay? Kecuali makmum masbuk, tak ada sempat lagi baca Fatihah, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Baik. Gimana hukumnya solat Jumat di kantor? Kalau di kantor itu bikin jadi tempat solat Jumat, tapi yang hadirlah warga masyarakat di sekitar. Orang yang mukim di sana boleh. Tapi kalau bukan orang mukim, tak boleh. Menurut sebagian ulama kita, tak boleh solat Jumat kalau orang yang hadir bukan orang yang memang penduduk di tempat. Karena syarat sahnya yaitu orang itu harus 40 orang dan orang yang mukim mustautin di tempat itu. Kalau bukan mustautin mukim, maka tidak sah solat Jumatnya. Gimana hukumnya imam Jumat lupa Fatihah? Allah, kok ada ya? Bisa jadi. Imam solat Jumat lupa baca Fatihah, yang tak sah dong. Tak sah. Okay? Harus ulang solat Jumat dari awal. Itu dia. Okay? Jadi tidak ulang khutbahnya, solatnya diulang. Gimana hukumnya qabliyah Jumat? Solat sunnah qabliyah Jumat. Nabi mengatakan, yaitu ma min solatin, tiada satu solat melainkan sebelumnya ada solat sunat. Tiada satu solat melainkan sebelumnya ada solat sunat. Semua solat yang 5 ada. Solat Jumat juga demikian. Solat Jumat kan pengganti Zuhur, maka ada qabliyah Jumat, qabliyah Zuhur. Okay? Dan itu dikerjakan sebagian besar umat Islam, qabliyah Jumat. Kemudian berapa jaraknya orang musafir hingga boleh dia itu jamak dan qasar. Menjamak solat, mengqasar solat kerana dia musafir. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah kurangnya 81 kilometer menurut bagian ulama. 81 kilometer perjalanan baru orang itu boleh, yaitu solat jamak dan qasar. Ya. Gimana hukumnya menjamak solat di rumah sebelum berangkat musafir? Tak boleh. Harus dalam perjalanan dia itu menjamak. Jangan masih belum berangkat dari rumah dah dia jamak. Enggak enak nanti musafirnya. Nggih, sama Zuhur dan Asar dikerjakan waktu Zuhur, nanti dalam perjalanan dia tidak solat. Sampai di tempat tidak solat. Kenapa? Sudah tadi di rumah. Tak boleh kalau belum berangkat. Masya Allah. Mana hukumnya wanita hamil meninggal dunia? Para pendengar, kalau umpama dia itu hamil, anak itu sudah bernyawa lebih 6 bulan dalam rahim ibu, mati ibunya, ikut mati anaknya, gimana nanti solatnya? Apakah satu mayat niatnya atau 2 mayat? Okay? Kalau sudah bernyawa, umpama anak itu 7 bulan, 8 bulan hamil, meninggal dunia,
maka bisa jadi dua mayat yang disolatkan, mayat ibunya, mayat anaknya, maka bisa jadi yaitu niatnya dua mayat disolatkan. Demikian nggih. Orang yang mati melahirkan anak adalah matian yang nggih bagus, anu pasa syahadah. Orang mati nggih karena nifas adalah termasuk matinya mati syahid. Walaupun demikian, mudah-mudahan semuanya melahirkan dalam keadaan sehat walafiat nggih. Terus gimana hukum wanita ikut solat mayit? Boleh, tapi tidak mencukupi. Walaupun wanita yang solat mayit sebanyak 100 orang, tidak ada laki-laki, tidak cukup. Harus ada laki-lakinya. Nah, yang kifayah solat mayit adalah laki-laki, bukan kaum wanita. Tapi kaum wanita boleh ikut solat mayit. Sama dengan solat Jumat, wanita boleh banyak ikut, tapi tidak cukup 40 laki-laki, tidak boleh. Harus 40 laki-laki lebih, baru ada wanita ikut. Mayat belum bayar zakat. Para pendengar, wajib keluarganya membayarkan zakat dulu. Wajib keluarganya membayarkan hutangnya dulu, baru bagi harta warisan. Lunasi dulu, wasiat orang tua dibayar, zakatnya dibayar, kemudian yaitu hutangnya dibayar. Bahkan kalau dia sudah wajib untuk melaksanakan ibadah haji, sudah cukup semuanya, sudah siap meninggal dunia, wajib nanti keluarganya lakukan yang namanya badal haji. Badal haji, suruh orang yang sudah pergi haji mengerjakan ibadah hajinya. Wajib. Ziarah makam Nabi, ya dianjurkan oleh Nabi. Ziarah makam Nabi. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Ku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ayo ziarah kubur. Innaha tudzakirul maut. Ziarah kubur itu mengingatkan mati. Zah hidup di dunia, bahkan kalian hidup zuhud di dunia. Sabdanya Nabi. Apalagi makam Rasul. Semua kita sudah pergi haji umrah, pasti sudah ziarah makam Nabi. Amin. Allahumma amin. Di mana hukumnya ziarah kubur wali untuk satu tujuan? Mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan sehat. Nggih, pama kita ziarah makam Maulana Syekh Pahlawan Nasional, makam wali. Niatan kita mudah-mudahan di sana kita berdoa, ya Allah, berkat kemuliaan, kealiman, kesalehan, al-maghfurlah, janin kaji Allah, lulus ujian, lulus skripsi, lulus napitang, atau dapat jodoh. Yang berikan itu Allah. Kita mohon pada Allah melalui perantaraan orang alim, orang soleh, wali Allah. Boleh dan boleh dalam ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Okay? Baik. Mati hari Jumat, katanya aman dari siksa kubur. Siapa-siapa mati hari Jumat atau malam Jumat, usima min azabil qabri. Dia dipelihara pada azab kubur, bebas dari azab kubur. Apakah sampai hari kiamat? Betul. Dibebaskan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Ya bebas dari azab kubur. Siapa mati hari Jumat, mati malam Jumat, matinya mati syahid, bebas dari azab kubur sampai hari kiamat. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Gimana beritanya? Nggih, pendengar kami setia di kota Makkah Al-Mukarramah. Nggih, kopi Cina di sana. Dan ada pendengar kami dari Turki. Nggih, 2 orang perempuan dari Turki mendengar kita, tapi asalnya dari Peraya, Lombok Tengah. Mungkin sana kuliah, mungkin di sana dia itu bekerja, wallahualam. Dia pernah mengatakan kami ikutin dari Turki. Mudah-mudahan jangan jadi korban bencana gempa tanggi. Dan ada 2 WNI kita nggih yang belum jumpai sampai sekarang. Di mana dia?
sudah meninggal atau masih hidup atau di mana. Tapi 2 orang sudah meninggal dunia nyata, 2 orang belum jumpai dan dicari di mana dia tertimbun oleh napi runtuhan gedung-gedung sampai hari ke-10 sekarang ini. Mudah-mudahan masih hidup. Mudah-mudahan pendengar kita di Turki masih hidup dari peraya orangnya. Lanjut. Gimana hukumnya zakat mobil? Ya Allah. Para pendengar, kalau mobil itu menjadi barang perniagaan, barang tijarah, jual beli, usaha, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah nisab dan haul. Tapi kalau hanya untuk nambang, cari penumpang, cari uang, tentu tidak wajib. Tapi kalau yang akan dipakai jual beli, jual beli mobil, kendaraan, jadi bisnis kendaraan mobil, maka wajib dizakatkan. Gimana hukumnya koperasi, simpan pinjam? Kita nyimpan uang kita di koperasi. Kemudian cukup nisabnya, cukup 1 tahun, berapa orang ke anggota, wajib zakatkan. Menurut para ahli fikih, wajib zakatkan. Koperasi simpan pinjam, cukup nisab, cukup tahunnya, haulnya. Adapun cara meminjam dan sebagainya, ya tergantung. Jangan sampai ada unsur riba. Orang nerima zakat sampai 1 nisab, apakah wajib dia zakatkan? Hasilnya nerima zakat. Dia nerima zakat uang, zakat padi. Zakat padi yang dia terima sampai 1 ton 3 kintal. Wajib zakat? Tidak. Dia terima zakat uang dari orang banyak, hingga jumlahnya menjadi kita 80 juta. Wajib zakat? Tidak. Walaupun sudah 1 tahun, karena dia bukan termasuk barang yang wajib zakat. Dia tidak masuk orang wajib berzakat. Kecuali uangnya nanti dia putar 1 tahun, 1 nisab, wajib. Gimana hukumnya menzakatkan kedelai? Kedelai ya, kacang kedelai kata orang. Gimana hukumnya? Wajib zakatkan. Kalau sudah cukup nisabnya. Sama dengan padi umpama 13 kintal. Kali panen 13 kintal, wajib zakatkan. Gimana hukumnya memusatkan pemusatan zakat fitrah, kumpulkan zakat fitrah di masjid atau di kantor, di madrasah, nanti bagikan pada para mustahiknya. Boleh cara demikian, asal betul-betul diberikan pada orang berhak mendapatkannya. Kumpulkan zakat fitrah dari masyarakat, 1 RT, 1 RW, 2 lingkungan di masjid, bagi pada warga masyarakat, dicatat nama masyarakat yang miskin, dibagi oleh pemuda atau remaja masjid, remaja musholla, diantarkan. Bagus itu, bagus. Mana hukumnya terlambat zakat fitrah? Kalau terlambat zakat fitrah sengaja, padahal di situ ada orang berhak, maka dosa hukumnya. Tapi kalau terlambat karena tempat itu tidak ada orang nerima zakat fitrah, yang ditunggu belum datang sampai selesai solat Id, maka demikian dibolehkan. Sebab yang akan menerima belum datang sampai selesai solat Id. Tapi kalau masih ada orang berhak mendapat di tempat itu, maka harus diberikan kepada mereka berhak. Nanti mereka yang belum datang, ya yang lain dikasih. Mana hukumnya zakat pegawai negeri? Zakat pegawai negeri yang cukup gajinya 1 nisab dalam 1 tahun. Tapi kan gajinya gitu, terima tiap bulan habis, terima tiap bulan habis. Dah ada tinggal. Apalagi sampai 1 nisab, tidak ada, setengah nisab aja tidak ada. Umpama 1 bulan 10 juta, habis semua.
untuk biaya anak kuliah, untuk makan, minum, belanja itu, belanja ini. 10 juta habis. Padahal untuk 1 tahun cukup 1 nisab. Tapi tidak ada tinggal. Habis semuanya gaji pegawai negeri. Apa mau dizakatkan? Di mana hukumnya? Orang puasa diimpus karena sakit, boleh sah puasanya. Mana hukumnya orang junub berpuasa, terlambat mandi tapi dia puasa, sah puasanya. Yang penting sebelum subuh dia sudah berniat untuk berpuasa walaupun dia terlambat mandi junubnya. Yang penting berniat sebelum subuh, sah puasanya. Mana hukumnya orang mati belum haji dan dia sudah wajib haji. Wajib dihajikan oleh keluarga, wajib dihajikan oleh keluarga, baru dibagi harta warisan. Amanat haji untuk orang hidup dilaksanakan oleh mereka masih hidup, baru nanti setelah itu harta warisannya dibagi pada keluarga. Tunaikan dulu ibadah haji kepada almarhum, karena dia sudah wajib dulu. Apalagi sudah nyetor dan sebagainya. Pada pengusaha akan menaikkan ibadah haji tahun ini. Berapa jumlah yang harus disetor? Mudah-mudahan semuanya tidak ada sampai mundur. Karena tidak cukup umpama semuanya bisa berangkat. Kadang sudah lama nunggu. Nah, daerah kita harus nunggu. Kalau sekarang daftar sekitar 30 sampai 35 tahun ke depan baru dapat giliran karena banyaknya. Katanya yang sudah daftar untuk ibadah haji Indonesia lebih dari 5 juta orang. Saking banyaknya umat Islam mau ibadah haji, dan itu menunjukkan bahwa umat Islam sangat banyak di Indonesia. Terbesar jumlah umat Islam di dunia adalah di negara kita, Indonesia. Alhamdulillah. Apalagi NTB kita sebut, iaitu 1000 masjid, daerah 1000 masjid, pulau 1000 masjid. Alhamdulillah. Baik para pendengar, kita lanjut. Bagaimana hukum jika kita bekerja sebagai pegawai bank konvensional? Kalau dalam keadaan darurat terpaksa tidak ada jalan lain, ya silakan. Tapi kalau ada jalan lain, pilihlah yang tidak ada unsur-unsur ribawinya. Tapi kalau tidak ada jalan lain, darurat paksa. Ad-darurat tubihul mahdurat. Hukum bekerja sebagai orang yang memberi kredit barang pada orang lain. Kredit tu boleh. Beri orang kredit boleh, sah hukumnya. Halal. Kredit barang. Sekarang semuanya dikredit. Motor dikredit. Baju dikredit. Asal jangan kredit emas. Jangan kreditkan perhiasan emas. Tak boleh demikian tu. Bagaimana cara membedakan wanita yang sudah khitan dan wanita yang belum khitan? Para pendengar, khitan itu wajib bagi orang Islam, laki dan perempuan. Man aslama falyahtatin. Siapa yang Islam, wajib dia khitan. Kalau laki-laki tidak khitan, dosa. Yang kedua, tidak sah solatnya. Wanita tidak khitan, dosa tapi sah solatnya. Demikian ulama menjelaskan. Gimana cara membedakan? Perempuan yang belum khitan sulit dari luar, sulit secara zahir, tapi ada hikmah mungkin. Katanya kalau wanita tidak dikhitan mudah terangsang. Tetapi kalau sudah khitan tidak gampang terangsang. Itu antara lain. Mudah-mudahan jelas. Baik para pendengar, bagaimana cara menanggapi laki-laki yang mengungkapkan perasaannya padahal si perempuan belum siap menikah? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun rasa pahit. Memang kita belum siap. Yang perempuan
belum mau, dan sebenarnya katakan dengan terus terang, jangan malu-malu. Nanti dikatakan si laki-laki dia mau pada saya, padahal kita sendiri menolak, tapi tidak berani mengatakan terus terang. Katakan terus terang, jangan ada dusta di antara kita. Gitu dia. Padahal nanti yang laki-laki merasa sudah cintai, ujungnya nanti berbagai macam bisa muncul. Gitu. Karena itu terus terang, belum siap, belum selesai kuliah dan lain sebagainya. Biar nanti selesai kuliah, biar kita kawin. Kalau ada izin dari Allah, ada yaitu jodoh dari Allah. Gitu dia. Gitu. Pada nanti jadi masalah belakang hari. Ada jenis transaksi, gunakan lebih dahulu, bayarnya nanti. Tapi ada lebihnya, disebut Shopee Pay Later. Pokoknya begini, hutang yang nanti bayar lebih. Memang kita berhutang 10.000, nanti kembalinya 15.000. Lebih itu adalah riba dalam Islam. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riban. Tiap-tiap hutang yang kembali lebih, itu adalah riba hukumnya. Adana riba kaman zana bi ummi, seringan-ringan dosa riba seperti orang berzina dengan ibu kandung sendiri. Na'udzubillah min dzalika. Dirhamu riban ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lamu syaddu min sittatin wa salasina zinatan. 1 dirham riba yang dimakan seorang dan dia yakin itu adalah riba yang haram hukumnya berdasar pada zina 36 kali. Zina 36 kali. Sabda Nabi SAW menunjukkan betapa besarnya dosa riba rentan. Bukan diancam oleh Nabi. Apabila dua macam merajalela satu negeri, satu kampung, tunggu azab Tuhan datang. Dan antara riba wa zina fi qaryatin. Apabila riba dan zina merajalela satu RT RW, maka tunggu azab Tuhan datang tempat itu. Tak apa bentuknya, Wallahu a'lam. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mami Tuhan sehat walafiat, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Diberi menghadapi bulan Ramadan. Okay? Di antaranya apa betul solat sunat duha habis waktunya pas azan solat zuhur, sebelum azan zuhur. Okay? Itu batasnya. Okay? Mendekati azan zuhur. Atau saat rahim zuhur, situ batas waktunya. Pokoknya matahari sedang mutang, batas solat duha. Dari jam pagi, setengah jam setelah matahari terbit sudah ada waktu duha. Kalau matahari terbit jam 6, maka setengah 7 sudah ada waktu duha. Kalau terbit matahari jam 6.30, jam 7 sudah ada waktu duha. Sampai menjelang zuhur. Jangan terlalu terlambat dikerjakan. Okay? Paling abdal ya waktu-waktu duha. Jam 7, 8, 9, 10 lah. Tapi kalau terpaksa kena sibuk, maka boleh mendekati rahim zuhur. 2 rakaat, 4 rakaat, disilakan. Anda akan sehat, anda akan murah rezeki, antara lain hikmahnya. Amin. Allahumma amin. Dari Tanjung. Baik. Okay. Dari siapa? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Tiang Maitun, alumni Ma'had Lil Banat Pancor. Mohon saran untuk nama putri Tiang yang sudah lahir tanggal 23 Rajab kemarin. Nama suami Romi Hadrian, istri Maitun. Anak pertama Maura Faizatun Hadira. Anak kedua mohon sarannya. Anak kedua perempuan juga ya. Namanya yaitu
naila husna salsabila, naila husna salsabila, memperoleh surga al-husna yang ada mata airnya disebut mata air salsabila. Ayat nggih, naila husna salsabila. Mudah-mudahan pas nggih sesuai dengan namanya. Baik. Tahrijat nggih. Baik. Dari siapa? Mi Tuan Guru, nurut yang sudah tiang dengar waktu sakaratul maut, luar biasa sakitnya, godaan setannya. Dan andai kata dikasih minum air selaut, semuanya masih haus. Sakitnya luar biasa. Yang tiang tanya apakah semua orang yang mengalami, orang selamat maupun orang tidak selamat, tentu ada bedanya. Orang yang malas solat, orang yang berat solat, mereka paling berat azab diterimanya waktu sekarat. Nabi mengatakan, sakitnya sakaratul maut sesakit orang tebas kelewang sebanyak 300 kali. Jadi satu sakit, itulah sakitnya sakaratul maut. Orang-orang malas solat, saking hausnya, laparnya, dikasih minum air satu sumur, satu kolam, satu laut, dia tetap mengatakan minum, panas. Tentu mereka yang malas solat, malas ibadah, orang-orang tekun rajin ibadah, rajin solat, rajin ngaji, insyaAllah tentu tidak seperti itu dia alaminya. Okay? Karena itu mari kita rajin solat, rajin ibadah, okay? Jauh daripada dosa maksiat, biar nanti sekaratnya menjadi ringan. Itu dia. Okay? Baik, makasih kepada yang bertanya. Lanjut. Dari hamba Allah, Kota Raja ya. Terima kasih ada doanya. Gimana hukumnya bila ibu tidak memberikan anaknya nyusu? Tidak memberikan anaknya nyusu, bayinya nyusu dari sejak lahir sampai umur 2 tahun lebih dikasih susu kaleng doang dengan alasan struktur tubuhnya nanti rusak atau berubah. Tak boleh bilang gitu. Allah nyuruh ngajurkan kaum wanita nyusukan anaknya 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Nyusukan anak, misalkan anaknya dari nyusu kalau sudah umur 2 tahun. Apa hikmahnya? Supaya nyusu 2 tahun. Besar hikmahnya. Pertama dari segi pahala. Siapa-siapa nyusukan anaknya 1 kali ngenyot, ngisap susu ibunya, 1 pahala sempurna. 1 hari berapa ngenyot? 1 minggu, 1 bulan, 2 tahun. Kalau anaknya 12, 24 tahun dia nyusu. Betapa besar pahala dan ampunan Allah. Yang kedua, dengan nyusu anaknya itu menyalur kasih sayang, cinta kasih sayang anak pada orang tua pada anaknya. Yang ketiga, orang yang tidak mau nyusukan anaknya bisa jadi nanti si ibu itu kena penyakit kanker payudara. Kanker payudara. Tuh, paksa dioperasi, payudaranya dihilangkan semua oleh dokter. Kenapa? Ada kanker. Kenapa? Karena dia tidak pernah nyusukan anaknya. Waspada. Banyak hikmahnya. Dari segi gizi, pada air susu ibu, gizi yang paling pas untuk anak. Tidak ada gizi yang lebih sempurna daripada gizi dalam kandungan air tetek, air susu, air ASI ibunya. Banyak kelebihan. Okay? Segi pahala, dari segi yang lain-lain. Kesihatan, gizi bagi anak. Gak anak yang selalu nyusu, insyaAllah tidak cepat kena penyakit. Anak pernah nyusu, cepat sakit. Kemudian kalau hanya dikasih susu kaleng, susu sapi, maka besok insyaAllah anaknya bersifat seperti sapi. Suka ngelawan orang tua. Suka durhaka pada orang tua. Kenapa? Susu sapi aja dikasih sejak bayi sampai umur 2 tahun. Jangan sampai. Demikian kepada anda. Lanjut. Tuan Guru, apa kelebihan orang puasa sunat bulan Rajab? Mbak Allah, semat. Terlambat dong. Sekarang sudah 27. Okay? Bolehlah. Okay?
Siapa puasa 1 hari bulan Rajab, sejak tanggal 4, 1 hari sama dengan iaitu 1 bulan dosa diampun Allah. Tanggal 1, 2, 3, tanggal 1, 3 tahun, tanggal 2, 2 tahun, tanggal 3, 1 tahun, tanggal 4, 5 dan seterusnya 1 bulan dosa diampun karena puasa sunat bulan Rajab. Dan nanti orang puasa sunat bulan Rajab akan dapat minum dari sungai Rajab dalam syurga. Dan di dalam syurga ada istana bagi orang-orang suka puasa bulan Rajab. Banyak kelebihannya, dunia maupun di akhirat. Okay? Makasih. Kadung masih. Nanti bulan Syaban. Bulan Syaban paling utama puasa sunat. Nabi menurut satu riwayat mengatakan bahawa Nabi hampir 1 bulan full bulan Syaban beliau puasa sunat. Ada menekan tidak sampai 1 bulan. Ada tinggal 1 atau 2 hari. Ada yang mengatakan sebulan pun Nabi puasa sunat bulan Syaban. Syaban artinya berlipat-lipat ganda. Rajab artinya mulia. Ramadan artinya membakar dosa-dosa. Baik, Semat Sikur Selatan. Bagus, nggih. Lanjut. Semoga Pak Tuan Guru ya sehat walafiat. Tiang jamaah dah di Kesik ya. Doa apa yang kita amalkan sebelum tidur malam biar tidak diganggu setan. Iya. Para pendengar, pertama ya doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Nggih. Kemudian ada lagi doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi pada Siti Aisyah. Yaitu, ya Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melaksanakan 4 macam. Pertama, kamu harus baca Quran, khatam dulu baru tidur. Yang kedua, hendaklah kamu mengerjakan ibadah haji baru tidur. 3, hendaklah kamu dapatkan yaitu syafaat nabi-nabi sebelum tidur. Yang keempat, hendaklah kamu dapatkan keredaan umat Islam seluruhnya sebelum tidur. Ya Rasulullah, mana mungkin saya dapat mengamalkannya Rasulullah? Nabi mengatakan, kalau kamu baca Qul Huwallah 3 kali, berarti kamu baca Quran khatam. Kalau kamu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, berarti kamu mengerjakan ibadah haji. Kalau kamu baca salawat Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin, berarti kamu dapat syafaat para nabi-nabi, rasul-rasul. Dan kalau kamu yaitu baca doa Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, semua umat Islam sedunia baik yang sudah meninggal maupun hidup pati ridha kepadamu, itu kamu lakukan. Kalau itu ya Rasulullah, bisa dong, bisa diamalkan. Samping itu juga yaitu doa yang mengatakan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika walja'tu dhahri ilaika fawwadtu amri ilaika la malja minka illa ilaika uminu bi kitabika wa bi rasulika. Sebelum kita tidur, setelah baca bismillahumma ahya bismika amut, itu dibaca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika dan seterusnya. InsyaAllah selamat. Dan tidurlah dalam keadaan sudah berwudu. Anta nama ala taharah immutta syahidan, sabda Nabi. Kau tidur dalam keadaan bersih, suci, berwudu. Kalau kamu mati, matimu mati syahid. Kalau mau tambah lagi ayat kursi dibaca sebelum tidur. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. InsyaAllah dah ada mimpi-mimpi dari syaitan, mimpi yang indah-indah yang dapat kita alami. Amin. Allahumma amin. Itu dia, okay? Baik. Lanjut. Terima kasih ada doanya pelunggu sami semuanya, okay? Pak Tuan Guru yang bertanya dulu apa hukumnya
tiang cuman bisa hafal ayat Quran, bisa hafal apa bisa baca. Tiang enggak lulus ngaji dulu, udah lewat. Sekarang tiang sudah umur 40 tahun. Kalau Al-Quran cuman setengah juz. Pernah baca setengah juz dulu ya. Yang hafal ayat cuma 6 ayat saja. Dan bisa hafal ini yang tiang pakai ayat solat 5 waktu. Apa boleh Pak Tuan Guru? Tiap orang Islam wajib bisa baca Quran. Wajiban orang tua ngajar anaknya baca Quran. Wajiban orang tua pada anaknya. Sabda Nabi. Min haqqil waladi ala walidi. Hak anak diperoleh dari orang tuanya. Ayusina ismahum, beri nama yang baik-baik. Beri nama yang baik-baik. Sunnah Nabi. Dapat pahala. Tapi kalau namanya nama orang-orang kafir, berarti tidak melaksanakan sunnah Nabi. Ayusina adabu, mengajar adab sopan santun pada anak. Kemudian ayu alimahul kitab, mengajar anaknya Al-Quran, Alkitab, baca tulis. Wasibat awarimaya, ngajar anaknya keterampilan dan olahraga. Tuh kan. Jadi harus diajar Quran. Kalau tidak diajar Quran, dosa orang tua tidak ngajar anaknya Quran. Nah sekarang udah kedung, udah lewat. Masih ada kesempatan baca Quran, belajar baca Quran melalui metode Iqra umpama. Bisa, orang tua pun bisa belajar baca Quran metode Iqra. Di penjara, saya tadi masuk penjara. Mereka di sana tidak bisa baca Quran, diajar sana, belajar metode Iqra dari teman-teman yang sudah terbiasa. Soalnya ada ustaz-ustaz masuk penjara. Dia ngajar teman yang tidak bisa baca Quran. Masya Allah. Okay. Kemudian hanya 6 surah yang diapalkannya. Dipakai jadi ayatnya solat 5 waktu boleh. Baca Qul huwallah aja yang dia hafal Qul huwallah. Semua solat ayatnya Qul huwallah. Rakaat pertama, rakaat kedua, 5 solat. Semuanya ayatnya cuman Qul huwallah boleh. Pada zaman Nabi ada sahabat yang Qul huwallah aja jadi ayatnya. Nabi tanya, kenapa kamu baca Qul huwallah aja? Tidak ada ayat yang dihafal? Ada. Kenapa tidak pakai yang lain? Saya sangat cinta dengan Qul huwallah ya Rasulullah. Kalau kamu cinta Qul huwallah, Allah pun cinta kepada anda. Jadi boleh. Okay? Sekarang belajar. Okay? Al-Quran boleh. Terima kasih. Lanjut. Pak Tuan Guru, apa hukumnya? Enggak bisa Jumatan 1 kali karena kecapean, enggak kuat, sakit apa? Solat zuhur di rumah. Kalau memang sakit, Allah Maha tahu kita sakit, apa benar sakit. Kalau memang kita sakit, maka kita tidak wajib Jumatan. Al-Jumatu haqqun ala kulli muslimin. Solat Jumat wajib bagi tiap orang Islam. Wajib ain. Orang Islam yang laki. Kecuali 4 golongan. Pertama, perempuan. 2, anak-anak. 3, budak. Yang keempat, orang sakit. Yang kelima, orang musafir. 5 golongan ini tidak wajib Jumatan. Memang kita betul sakit, tidak kuat pergi Jumatan, jangan paksa. Tambah sakit nanti. Jadi kerjaan orang di masjid. Memang betul sakit, boleh, silakan jujur pada Allah. Allah Maha tahu. Makasih. Okay. Masya Allah. Siapa meninggalkan Jumat 3 kali turut-turut, maka dia menjadi orang yang munafik. Sedangkan orang mengerjakan sholat Jumat berarti mengerjakan ibadah haji. Bagi orang tidak mampu, hajinya adalah sholat Jumat. Hijjul fuqara wa idul masakin. Hajinya orang fakir, hari rayanya orang miskin adalah sholat Jumat. Itu dia kelebihannya. Pak Tuan Guru, tiang lunasang, tiang bisa hafal ayat, tapi kalau membaca enggak boleh, enggak bisa. Yang sudah lewat umur, enggak rajin, ngaji, sibuk, pergi merantau ke Malaysia, cari rezeki yang halal. Makasih, sekarang belajar. Okay? Sekarang bisa belajar Quran melalui anak kita mungkin,
atau isteri kita mungkin ngajar kita Al-Quran. Bisa baca Quran. Rugi amat kalau orang tak bisa baca Quran. Nabi bersabda, "Idza aradta 'aisha su'ada wa mauta su'ada wa dhilla yawmal hari wa najat yawmal hasyri wal huda minad dhalalah." Padimu qiraat Al-Quran. Apabila engkau ingin hidup selamat bahagia, mati syahid, kemudian dapat payung daripada mahsyar, selamat yang azab neraka, liwasul sakib dengan selamat, masuk surga dengan selamat juga. Adimu qiraat Al-Quran. Selalulah baca Quran. Manik Nabi SAW. Hairun nas aqra'uhum lil Quran, kata Nabi. Orang paling baik, orang paling rajin baca Quran. Afqahum fi dinillah. Kemudian yang kedua, orang paling rajin nuntut ilmu agama. Atqahum lillah, yang paling taat ibadahnya. Kemudian amruhum bil ma'ruf, paling rajin amar ma'ruf. Anhahum 'anil munkar, paling rajin mencegah daripada perbuatan munkar. Wa awsaluhum lirrahim, paling baik manusia adalah orang-orang paling rajin silaturahim. Itulah umatku paling baik, sabda Nabi sallallahu. Ada 6 macam tidak boleh terjadi pada umat Islam, sabda Nabi. Sittatun gharibatun fi sittatin. 6 macam tidak boleh terjadi pada umat Islam. Pertama, Al-Quran fi baiti qaumin la yaqra'una. Ada Quran di rumah tidak pernah dibaca. Ada Quran di rumah tidak pernah dibaca. Tak boleh terjadi. Kedua, Al-Quran fi jawfil fasik. Quran dibaca tapi orang bacanya fasik, berbuat dosa, maksiat. Kemudian al-masjidu fi qaumin law salluna fi. Ada masjid musalla di tengah kampung, tapi yang misalkan tak suka berjamaah, tak suka solat situ, tak boleh terjadi, sabda Nabi. Al-almu fi qaumin la ya'lamun. Ada pengajian di tengah kampung, masyarakat tak senang ngaji, Kemudian laki-laki soleh punya istri yang tidak soleh, istri yang jahat, istri yang nusut, istri yang durhaka. Atau sebaliknya, orang perempuan yang solihah punya suami orang yang pergajul. Tak boleh terjadi, harus seimbang. Lakinya taat, perempuannya taat. Lakinya soleh, perempuannya solihah. Gitu mestinya. Itu sabda Nabi SAW. Makasih pada anda. Lanjut. Tuan Guru, Ibu Tiang sudah meninggal dunia. Ibu Tiang punya saudara 5. Ibu Tiang ibunya sudah meninggal. Dan punya saudara, Ibu Tiang sudah meninggal. Tiang punya saudara 5. Apakah Ibu Tiang berhak dapat warisan tanah dari ibunya, bapaknya? Okay. Tapi Ibu Tiang enggak dapat bagian. Apa perlu Tiang tuntut ke mana? Okay. Bapak Tuan Guru, Tiang tuntut dari Montong Gamang, Darul Mahmudin. Setiap anak, kalau orang tuanya meninggal dunia, ada warisan, wajib semuanya dapat. Laki kek, perempuan kek, wajib dapat. Cuman bedanya, yang laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, tapi wajib dapat. Okay? Anak perempuannya. Jangan sebagian dapat, yang tidak dapat. Berarti mereka yang dapat dosa. Makan bagian saudaranya yang tidak diberikan warisan. Harus diberikan. Kalau tidak, maka harta mereka jadi harta yang haram. Mereka makan haram. Haknya saudara yang tidak dikasih warisan. Okay? Kemana kita nuntut? Ya pada desa. Okay? Kalau tidak, ya boleh sampai ke pengadilan agama. Pengadilan agama. Gitu dia. Tapi tidak usah deh pakit-pakit demikian. Pada sadar saja, pada sadar. Semua wajib memberikan saudaranya warisannya. Jangan mau enak sendiri, dapat sendiri. Besok akan diminta tanggungjawab di akhirat. Allah, tadi kita makan yang haram sebagiannya. Jangan sampai terjadi. Ya. Terima kasih ada doanya.
Tiang bertanya, Pak Tuan Guru, waktu tiang berada di Malaysia, tiang dengar suara azan berkumandang waktu merajalela COVID-19 di masjid dengan ucapan Hayya alal falah diganti dengan ucapan Sallu fi buyutikum, Sallu fi buyutikum. Gimana hukumnya Pak Tuan Guru? Dari hamba Allah sikur selatan. Gitu. Para pendengar memang pernah saya dengar. Gitu. Bahawa dibolehkan. Karena waktu itu umat Islam tidak dibolehkan berjamaah. Karena merajalelanya COVID-19, Corona. Mana-mana terjadi kematian yang banyak. Umat Islam tidak Jumatan, tidak berjamaah juga. Kita merasakan. Gitu. Maka ada dianjurkan untuk nyuruh umat Islam solat di rumah aja. Sallu fi buyutikum, tapi tetap ya hayya alal falah. Ya alal falah, setelah itu sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Tetap hayya alal salah, hayya alal falah. Mari kita solat, mari kita memperoleh kemenangan, suksesan, keberhasilan. Tapi solatnya di rumah waktu itu karena darurat, karena yaitu corona COVID-19. Okay? Demikian. Sudah kedung. Mudah-mudahan tak kembali lagi penyakitnya. Okay? Ya, dari sikul selatan. Baik. Tapi tidak pernah terjadi zaman dahulu, zaman Nabi. Okay? Tidak pernah terjadi. Dari Panjak Nenek Kaji. Ini bahasa Inggris ini. Ada saya temui satu masjid tahun kemarin. Orang sedang solat sunat nisfu Sya'ban, persis kayak orang solat Jumat. Ada imam, ada makmum. Imam baca Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat, makmum baca Fatihah. Penjelasan. Yang kedua, antara wajib sunat, makruh, mubah. Ini hukum. Bentar, okay? Yang pertama dulu. Tadi saya katakan bahawa saya sudah mengamalkan solat sunat nisfu Sya'ban kurang lebih 50 tahun di Selong. Berjamaah, bisa berjamaah di musola tapi. Okay. Untuk sekalian taklim, mengajar pada jemaah supaya biasa solat sunat. Okay. Memang dianjurkan solat sendiri-sendiri, tapi supaya mereka terbiasa, maka kita ajak mereka jamaah supaya tahu, yang belum tahu supaya tahu. Seperti tadi kami mengadakan solat sunat taubat berjamaah. Dalam kitab ada sebutkan bolehnya solat sunat berjamaah. Itu dia. Okay? Jadi supaya mereka terbiasa. Kami sudah lakukan lebih 50 tahun di Selong. Solat sunat nisfu Sya'ban berjamaah. Okay? Baik. Kemudian pertanyaan kedua. Antara wajib, sunat, makruh, mubah. Wajib, sunat, makruh, mubah. Tidak sebut haram. Okay? Ini hukum. Ketika kita tidak suka pada suatu makanan, bolehkah dirubah yang makruh menjadi haram? Dan ketika dirubah, bukankah kita termasuk umat yang membolehkan balik hukum? Bolak-balik hukum. Penjelasan. Begini kaedahnya. Al-hukmu yaduru ma'al ilah. Wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku gitu, tergantung keadaan situasi. Pama, ada orang tak ada dimakan selain daripada daging babi, maka dia boleh makan padahal haram. Tapi dalam keadaan situasi. Ada seorang kalau makan daging, maka dia akan kena penyakit, tensinya naik hingga bisa seteruk, maka haram baginya makan daging. Ada orang karena dia itu kena penyakit diabetes, kencing manis, maka dia tidak boleh minum kopi, minum gula oleh dokter. Maka kalau dia minum, dia berdosa. Berarti kita merubah karena keadaan situasi tinggi, maka boleh berubah. Al-hukmu yaduru, hukum itu berlaku menurut keadaan, gitu. Karena ilatnya, karena sebabnya ada dan tidak adanya. Itu dia. Jadi bukan merubah, tapi memang umpama merokok, hukumnya makruh, ada mengatakan haram.
Tapi bagi saya mengatakan merokok itu haram. Kenapa doktor mengatakan bapak jangan merokok? Nah, bapak punya penyakit. Kalau merokok penyakitnya kumat, kambuh, bahaya. Maka saya haramkan diri saya merokok. Apa saya merubah hukum? Tidak, karena keadaan. Okay? Karena ilat, karena sebab. Maka bukan berarti merubah karena keadaan. Demikian kepada pelinggih dah. Lanjut. Tuan Guru menggi selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dah ada anunya. Dah ada pertanyaannya. Hanya itu aja. Masya Allah. Ya, terima kasih atas doanya. Anda juga demikian. Semua kita, umat Islam, hadapi bulan Sya'ban, hadapi bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Pada nanti masuk Ramadan, dah ada kesulitan. Kenapa? Dah biasa berjamaah solat, biasa baca Quran, biasa ngaji, biasa sedekah. Maka nanti dalam bulan Ramadan, semuanya sudah terbiasa, lancar jadinya amal ibadah kita. Kenapa? Sudah terbiasa. Allah bisa, karena biasa. Bidayatuka, nihayatuka. Bisa begitu. Saya mau tanya kapan jatuhnya 27 Rajab? Malam ini. Malam ini. Dan apa keistimewaannya? Nabi Isra Mi'raj malam ini menerima perintah solat. 5 waktu sehari semalam. Maka bagi kita umat Islam, kiranya malam ini semua pada solat berjamaah. Semuanya pada meramaikan masjid. Karena Nabi Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Di langit pun juga ada masjid. Masjid malaikat namanya Baitul Ma'mur. Dari masjid ke masjid ke masjid. Maka kita harus memuliakan, makmurkan masjid. Nabi bersabda, Al-masajidu buyutul muttaqin. Qadda minallah man kanat buyutumul masajid birrauhi warroha. Wal jawaz ala sirat wan najat minan nar ila ridwanir rabbi. Masjid itu adalah rumah orang takwa. Allah menjamin siapa-siapa rumahnya masjid. Pertama, Allah akan berikan dia ketenangan jiwa dan batin. Yang kedua, kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, dia selamat dari panasnya pada mahsyar. Dan liwat mustaqim dengan selamat. Kemudian masuk surga dan dapat ridha Allah ila ridwanir rabbi. Orangnya akan dapat keridhaan Allah. Siapa berada dalam masjid, selama berada dalam masjid, dia dinilai sedang sembahyang dan tetap dalam doa malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Kata malaikat mendoakan kita selama kita duduk ada dalam masjid. Masya Allah. Tapi untungnya orang naik masjid. Mudah-mudahan. Makasih. Ya. Husnul direkam. Ayo malam ini perbanyak amal ibadah. Solat tahajud jangan lupa. Solat jamaah apa lagi. Apakah bagus kita berdoa pakai bahasa Sasak? Karena dengan bahasa Sasak kita mudah menyesuaikan dengan apa yang kita minta harapkan. Apakah harus pakai bahasa Arab? Para pendengar, paling afdal doa adalah doa bahasa Arab, doa dari Quran dan hadis. Dan kita pahami, tapi jangan hanya doa tapi tidak paham apa makna doanya, apa permintaannya, harus dimengerti, dipelajarin. Tapi kalau kita belum paham supaya lebih mantap, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa Inggris dan sebagainya. Atau bahasa pengadangan deh. Itu bahasa songak lah. Itu bahasa dasar lekong. Boleh, silakan. Allah yang miliki bahasa, Allah menciptakan bahasa, Allah maha mengetahui makna daripada apa yang kita baca. Karena Allah menciptakan bahasa-bahasa semuanya. Tapi paling afdal adalah pakai bahasa Arab. Doa dari Quran, doa dari hadis Nabi, dari Nabi. Namanya doa yang maksur. Itu lebih afdal. Makasih Pak Nabi. Tapi kalau tidak, ya silakan. Lebih mantap rasanya pakai bahasa Sasak, bahasa Indonesia. Ya, kita akan sering juga doa pakai bahasa Indonesia. Tidak selalu pakai bahasa Arab. Sebagiannya kita pakai bahasa Arab. Baik. InsyaAllah. Apa perbedaan kalimat yang mengatakan mengerjakan solat dan mendirikan solat? Para pendengar, mengerjakan solat pokoknya dikerjakan. Sempurna tidak sempurna pokok sudah solat.
sempurna solat kan pertama ikhlas. Yang kedua khusyuk. 3 awal waktu. Keempat jamaah. Kelima di masjid. Itu namanya kesempurnaan solat. Dan ada bekasnya solat itu. Mana namakan bekas solat? Bekas solat itu, pertama orang solat itu tandanya, diterima solatnya, tawaduk orangnya. Tak senang-wenang kepada sama. Kemudian tidak terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Banyak zikir pada Allah dalam sibukannya. Kemudian kasihan kepada iaitu orang kena musibah. Kasihan pada orang miskin, anak yatim, kasihan pada jompo-jompo, baru solat irma Allah. Nah, ini namanya mendirikan solat. Kalau hasilnya tidak kelihatan, tidak ada, solat-solat, tapi pelit, bahil, orangnya keras hati dan sebagainya, berarti solatnya belum berhasil, itu baru mengerjakan solat, belum mendirikan solat. Dia mendirikan solat sesuai dengan syarat rukunnya, sempurnaannya. Tapi kalau mendirikan solat, pokoknya sudah solat deh. Kalau tidak zikir, tidak doa, langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum, nyangsat, lang lisat. Gitu dia. Baik, makasih Pak Nabi. Mari kita dirikan solat. Qimus solat. Dirikan solat. Bukan if'alu solat, kerjakan solat. Bukan. Aqimus solat, dirikan solat. Baik. Saya ada waktu. Apakah ada contoh dicontohkan oleh Nabi SAW? Kalau makan harus kita dirikan kaki kita yang kanan. Yang kanan apa yang kiri? Dalam duduk. Dan kalau makan dengan cara bertiga, bergibung. Berdua dalam satu alat bergibung. Bahasa kami di Pengadangan. Para pendengar, memang itu dicontohkan. Nabi tidak pernah makan sendiri. Selalu bersama-sama dalam satu tempat. Kita waktu pergi ibadah haji, tadi diundang oleh Syekh Ismail untuk makan di rumahnya. Pakai nari. Di nari itu ditaruhkan nasinya sudah campur. Nasi Bukhari namanya. Sudah campur situ daging kambingnya dan sebagainya. Jadi tinggal kita makan satu nari itu 3, 4, 5 orang kita makan situ. Dan sudah diadatkan dari dahulu. Kemudian demikian pula mendirikan salah satu kaki. Dalam makan juga demikian. Dan diberikan contoh seperti itu. Memang tak berat kita makan secara bersila. Satu berdiri, satu duduk, lebih mudah, lebih gampang. Dan mulai makannya yaitu dari pinggir, bukan dari tengah, tapi dari pinggir piring atau dari pinggir tempat nasi kita itu. Sudah jadi kebiasaan, tradisi diadatkan dari sejak dahulu. Makan seperti itu. Wa'kul ma yalik. Makanlah mana yang dekat dengan kau, mana yang dekat dengan kau. Baik. Lanjut. Tiang berketuan, apa hukumna batur ta mitnah tetanggana. Parana berzina, padahal itu enggak benar. Pada orang yang dibilangin ini berani sumpah dengan apapun, dengan nama Allah, tapi tangganya ini selalu memfitnahnya. Masya Allah. Qala Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkan diri kalian daripada 7 macam yang merusak iman, merusak hubungan, merusak amal ibadah, amal soleh. Yang pertama pasti adalah syirik pada Allah. Yang paling bawah adalah qazful muhsanat. Menuduh-nuduh orang berzina padahal tidak benar. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada kenyataan, tidak ada CCTV, tidak ada foto dan sebagainya. Tidak ada yang ngaku. Hanya karena benci, karena dia tidak suka pada orangnya, maka dia bikin fitnah. Awas. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yamalahu. Siapa menghina saudaranya karena suatu dosa, maka orang menghina ini sebelum mati pasti dia akan berbuat juga. Ayo. Dan sampai kita kena omongan diri, kita ternyata juga
mendapatkan akibat yang sama, lakukan yang sama, kita tuduhkan pada seorang. Maka menuduh itu adalah masuk dosa besar. Dalam Quran sebutkan, dalam hadis juga disebutkan. Yang sampai kita lakukan itu besar dosanya dan akibatnya. Kita tidak hanya di akhirat dan kubur, di dunia juga kita akan merasakan akibatnya. Apa akibatnya? Yaitu kita akan berbuat yang sama seperti yang kita tuduhkan pada orang lain. Kata orang, termakan omongan sendiri. Itu kata orang. Yang sampai demikian, terlalu besar dosanya. 7 dosa yang terbesar, yang merusak amal ibadah, merusak hubungan dengan Allah dan merusak hubungan dengan manusia, dan juga merusak iman kita. Syirik, sihir, kemudian termasuk iaitu riba, termasuk menuduh orang, iaitu berzina, termasuk membunuh anak, termasuk lari dari medan perang. Itu semua termasuk perbuatan yang merusak iman, amal soleh kita. Jangan coba-coba. Nanti anda akan kena, atau kalau tidak anda, bisa jadi anak anda, keluarga anda akan kena juga nanti tuduhan yang seperti itu. Dan mungkin bisa jadi betul nanti terjadi. Anaknya lahirkan anak haram. Kenapa? Dulu dia banyak nuduh orang, kalau anaknya kena sendiri. Apa kata orang? Auzubillah min dzalika, jangan gampang menuduh orang berbuat demikian. Baik. Apa hukumnya minjam uang di bank dari Fabio Quantararo dari Jana Pria, insyaallah namanya. Kalau dalam keadaan terpaksa darurat, tidak ada jalan lain ya, bank yang berbunga-bunga maksudnya. Karena ada bank syariah juga. Ada bank syariah. Jalan itu kenapa? Sekarang semuanya punya syariah. BRI syariah, Mandiri syariah, Bank NTB syariah, banyak syariah. BNI syariah, banyak ada syariahnya. Mari, kalau bagi yang merasa ragu, was-was, khawatir, ambil jalan bank syariah. Bank Syariah Indonesia. Terdianggi. Di situ ada Tuan Guru Bajang juga ikut menjadi pengurusnya tingkat pusat. Baik, komisaris pusatnya juga termasuk beliau. Fabio Quartararo. Jangan pria. InsyaAllah. Luar biasa namanya. Baik. Lanjut. Mau tanya Pak Tuan Guru, apakah itu memang sudah jalannya di keluarganya? Pasti ada salah satu yang tidak berhasil. Contohnya dalam pekerjaan. Tidak ada semuanya berhasil. Tidak ada yang sempurna. Ada ajak kurang, ada ajak lebih. Semuanya berhasil. Bisa jadi tidak. Sudah diatur oleh Allah supaya berhasil. Peduli pada teman tidak berhasil. Wajib hukumnya. Pada saudara-saudara berhasil. Peduli pada saudara. Supaya ada jalan dapat pahala. Dapat menolong orang. Ada jalan saudara-saudara dapat surga. Wallahu fi aunil abdi, maka nan abdu fi auni akhihi. Allah kan nolong hamba, lama hamba suka nolong saudaranya. Dia tolong saudaranya tidak berhasil, maka dia akan ditolong Allah lagi nanti. Nabi bersabda, arba'u min haqqil muslimin 'alaika. Ada 4 kewajiban anda pada sama mukmin, sama muslim. Antu'ina musnahum. Yang pertama, tolong saudaramu yang berbuat baik. Jangan bekot. Jangan hasad, jangan dengki pada orang berbuat baik. Tolong bantu dia, simpati pada mereka. Yang kedua, antuhibbata, ibahu cintai saudaramu yang sudah tobat. Dulu memang pergajul, bajian. Kalau sudah tobat, cintai orang sudah tobat, kata Nabi. Yang ketiga, yaitu antastaghfira limuznibim. Kalau ada saudaramu berbuat dosa, jangan jadi bahan cerita. Tu kita mintakan ampun pada Allah. Kalau betul saudaraku berbuat salah, dan disediakan Allah mengampuni dosanya. Gitu mestinya. Yang keempat, anta da'uwa mudabbirahum. Doakan saudaramu yang tertinggal. Kurang rezeki yang mudah-mudahan murah rezekinya. Kurang pintar mudah-mudahan pintar. Kurang sehat mudah-mudahan dia sehat. Kurang berhasil mudah-mudahan cepat berhasil. Sukses. Gitu di doa ni, jangan tak mau doa saudaranya. Yang terkebelakang.
wajib harus didoa. Itulah kewajiban orang Islam pada sama umat Islam. Baik, nggih. Jadi jalan kita untuk sama dengan anak yatim. Besok kami nyantu anak yatim jompo. Nampak ada anak yatim, nampak jompo, supaya orang Islam yang punya kelebihan mau peduli pada anak yatim, jompo, jalan itu mereka nanti dapat masuk syurga. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku bersama orang yang nyantu anak yatim barang dalam syurga. Demi Allah, nyawaku di tangannya akan siksa hari kiamat orang yang peduli nyantu anak yatim. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, yaitu 3 golongan manusia dapat payung Allah pada masyarakat maha panas. Pertama, orang rajin silaturahim. Yang kedua, orang-orang yang tinggal mati suami punya anak yatim dan mau kahwin lagi, si ibu itu, janda itu. Yang tiga, orang-orang yang bikinkan makanan untuk anak yatim piatu. Mereka besok dapat payung Allah di padang mahsyar. Nabi tanya, ya Rasulullah, sepotong roti, sebungkus nasi saya sedekahkan, mana lebih besar pahala pada solat sunat 100 rakaat ya Rasulullah. Nabi jawab, lagi pun tatasadaku habu ilayya min mi'ati rakaatin tasawwan. Satu potong roti atau satu bungkus nasi kau sedekahkan, lebih ku cintai pada engkau solat sunat 200 rakaat. 200 rakaat, 200 itu adalah 100 tambah 100 namanya. 200 rakaat solat sunat kalah pahalanya oleh satu potong roti, satu bungkus nasi untuk anak yatim piatu. Masya Allah, besar pahalanya sedekah. Gimana kalau kita berikan untuk anak kita dan untuk orang lain, mana besar pahalanya? Nabi bersabda, 1 dirham kau berikan pada keluargamu, anakmu, lebih besar pahala pada 1000 dinar untuk perluan yang lain, untuk sabilillah umpama. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik. Ada adat atau tradisi yang berlaku pada sebagian saudara kita, dan apabila adat itu tidak dilakukan maka bisa menimbulkan hal yang aneh-aneh. Misalnya kalau ada acara hitanan, kalau enggak datang dulu ke tempat makan itu, atau ada benda pusaka, kalau enggak ngambil syarat ke sana, bisa menimbulkan masalah. Gimana demikian? Apa salah? Mohon penjelasan. Mitos. Tak benar. Tak boleh yakini. Okay? Maka kita serahkan kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Auzubillah min hamazatil syayatin. Auzubika rabbi an yahdurun. Gitu. Kita serahkan kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Berarti kita punya keyakinan di luar kekuasaan Allah, bahwa dengan itu akan terjadi gini, akan terjadi begini. Tak boleh. Memang keyakinan kita, kalau muncul bintang ini akan turun hujan, berarti kita turun hujan karena bintang, bukan karena Allah. Tak boleh punya keyakinan. Mitos namanya. Okay? Yang percaya pada mitos. Kalau dia tidak begini, kan terjadi begini. Kalau dia tidak begini, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu mestinya Pak Nabi. Masya Allah. Baik. Pak Ustaz, dia mau nanya bagaimana caranya menjaga diri, menjaga pikiran dan menjaga hati supaya tidak melakukan hal-hal negatif. Para pendengar, ada 5 amalan supaya kita pelihara dari problema-problema, hal-hal yang tidak kita harapkan. Pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. 3, rajin berdoa. 4, rajin istighfar. Yang kelima, tawakal ala Allah Ta'ala. 5 macam ini menurut para alim ulama adalah merupakan upaya usaha kiat kita untuk menghindarkan diri daripada segala macam hal-hal tidak baik. Tentunya dengan kita berdoa tadi, istighfar, tawakal pada Allah, itu semua akan menghindarkan kita. Nabi, Allah berfirman dalam hadis kursi, apabila engkau banyak menghadapi problema, perbanyaklah baca hauqalah. Apabila engkau kesulitan rezeki, perbanyaklah baca istighfar.
kamu sering mendapatkan musibah, maka hendaklah kamu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu banyak penyakit, maka hendaklah kamu bersedekah. Firman Allah dalam hadis kursi. Tu hadis kursi menyatakan. Kerana itu silakan diamalkan. Mau cepat sembuh, sedekah. Saya punya sebuah buku khusus ceritanya tentang orang-orang yang sedekah yang dapat kemuliaan, dapat kebaikan kerana rajin sedekah, rajin sedekah. Masya Allah. Dawu mardakum bisedekah, sembuhkan penyakit dengan jalan sedekah. Inna sedekah tatba'u sab'ina baba minal bala, sedekah menghindarkan orang dari 70 bala bencana musibah. Siapa tidak tenang hatinya, stres, depresi, hendaklah dia segera bersedekah. Banyak sekali kelebihan sedekah. 20-an kelebihan sedekah pernah kita sampaikan melalui alat sarana radio kita ini. 20-an kelebihannya. Apalagi besok nyantu anak yatim dan kaum jompo di hari yang paling mulia bagi Nabi, lah hari Isra' Mi'rajnya, hadap pada Allah langsung untuk menerima perintah solat. Amin. Okay. Makasih pada pengusaha. Mudah-mudahan murah rezeki, sihat walafiat, panjang umur bagi yang ikut nyantuni anak yatim. Amin. Allahumma amin. Ada tradisi yang biasa kami lakukan, khususnya kami di pengadangan, yang dinamakan begawe nyantekin namanya, yang isinya kalau ada keluarga meninggal nyampe 2 atau 3 atau lebih itu dikumpulkan jadi satu tempat kepada keluarga yang tua dengan tujuan supaya kuburan itu boleh tempati orang lain, dan kuburan yang ditempati perkumpulan keluarga diberi tanda dengan menyusun batu santek namanya, iaitu batu yang tipis tapi lebar bentuknya, yang disusun supaya enggak hilang. Maksudnya bagaimana? Demikian menurut agama. Para pendengar, tiap-tiap orang hendaklah satu kubur, tiap orang satu kubur. Boleh sebetulnya, nggih. Pama anak dengan nggih tang yaitu ibunya meninggal dunia. Anaknya bayi meninggal dunia, ibunya juga meninggal dunia, maka dimasukkan dalam satu kubur. Dijarakin saja dengan bata mungkin, atau dengan umpama triplek mungkin, atau mungkin dengan papan mungkin, tapi dalam satu kubur boleh. Apalagi dalam situasi terpaksa, satu kuburan diisi oleh sekian ratus orang. Contoh waktu tsunami Aceh dulu, berapa meninggal dunia? 250.000 orang. Di mana mungkin dikuburkan satu orang, maka bisa jadi satu kuburan diisi oleh sampai 100 orang, 200 orang. Dalam situasi keadaan terpaksa, darurat, maka ad-darurat tubihul mahdurat. Terpaksa, maka terpaksa dikuburkan satu kubur untuk berapa puluh, berapa ratus orang, karena banyaknya meninggal dunia. Masya Allah. Okay. Lanjut. Pak Ustaz, mohon penjelasan apa hukumnya bermain musik. Kan ada yang bilang musik itu haram, ada yang bilang musik itu tidak haram. Mana yang benar? Mohon penjelasan. Para pendengar, pada dasarnya alat-alat kesenian itu hukumnya adalah mubah. Kecuali pada musik itu ada campuran dosa-dosa. Ada tari-tarian, dansa-dansi, ada pakaian seronok, pornografi, porno aksi, berpegang-pegangan laki perempuan, situ pasti haram hukumnya. Sekarang ini musik di Arab Saudi sudah dimulai, sudah mulai, wanita-wanita sudah ikut mulai menyanyi, lenggang-lenggok, kita lihat di TV. Pokoknya sekarang ini betul-betul Arab Saudi terbuka. Dikatakan oleh teman-teman bahwa sepak bola itu haram, hukumnya la'bul qurrah haram. Sekarang Arab Saudi menjadi membeli pemain Ronaldo dengan harga sekian triliun. Dibeli oleh Arab Saudi karena Arab Saudi punya uang banyak. Pakai membeli pemain-pemain dari Eropa untuk main di Arab Saudi, untuk bertanding sesamanya mereka di sana. Masya Allah. Apalagi
Semuanya sekarang ada. Nggih. Kelab malam ada. Semuanya ada. Wanita-wanita nyetir mobil sendiri ada. Pakaiannya demikian. Ya Allah, betul-betul. Orang mengatakan tanda kiamat sekarang itu muncul dari Arab Saudi. Kata orang di TV. Lihat. Nggih, Trans TV. Situ jelaskan. Baik. Yang dari Rempung. Masya Allah. Jadi pada dasarnya musik itu mubah. Apalagi gendang belit dan sebagainya, rebana dan sebagainya. Semuanya mubah. Kecuali di situ dicampur-campur dengan suatu yang nilai yang haram, maka haram hukumnya. Saya punya sebuah buku tentang hukum-hukum musik. Karangan dari seorang profesor. Rektor UIN. Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang sudah tidak lagi mungkin kerana pensiun sudah tua. Dari Rempung. Terima kasih pada anda. Ya, bentar lagi. Masya Allah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Apa perbezaan antara air mani, air mazi, air wadi? Wow. Nah, apakah kalau keluar air mazi, air wadi, apa harus kita mandi junub seperti air mani? Penjelasan dari Rempung juga. Para pendengar, 3 macam ini bisa jadi pada seorang laki-laki. Air mani bisa kerana nafsu besar, atau kerana hubungan, atau kerana mimpi. Kemudian mazi, kerana orang itu mudah terangsang. Lihat wanita cantik, keluar mazinya. Nonton porno, keluar mazinya. Bicara-bicara sama doinya, pacarnya, keluar mazi. Pegang-pegangan, keluar mazi. Kemudian wadi, iaitu cairan putih yang keluar kerana capek bekerja atau di akhir kencing kita. Selesai kencing, ada keluar warna putih. Atau selesai kerja berat, keluar wadi kita. Maka mazi dan wadi hukumnya najis. Dah wajib mandi. Tapi najis, wajib dibasuh. Sedangkan kalau mani, suci, tapi wajib mandi. Suci tapi wajib mandi. Demikian perbedaannya. Rempung. Masya Allah. Okay. Baik. Tinggal 1-2. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Apa perbedaan? Oh, sudah tadi. Okay. Ya. Sudah. Okay. Diulang. Saya sebut lagi. 1 mungkin. Yang panen padi, boleh kit yang sadi anak yatim, zakatnya. Kenapa tidak? Anak yatim itu kan miskin. Dah punya ibu, bisa jadi tak punya bapa juga, yatim piatu. Tapi kita kasih uangnya. Dia pakai belanja, biaya sekolah, bayar sekolah dan sebagainya. Disilakan. Kalau ada umpama atau keluarganya, saudaranya dah besar, dewasa, kita berikan, nanti berikan adikmu yang anak yatim, biaya sekolahnya dan sebagainya. Berarti memberikan anak yatim, tapi diberikan melalui saudaranya atau keluarganya. Tentu boleh juga. Zakat uang untuk anak yatim, kami sudah lakukan. Yang tu anak yatim, alhamdulillah, puji syukur pada Allah, 50-an tahun sudah. 50-an tahun yang tu anak yatim lebih. Itu juga tadi, kita pengajian juga sekitar 50 tahun, sama dengan di radio ini 50-an tahun. Baik, terima kasih kepada anda. Selamat menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan kita dapat rahmat barokah karena peduli pada anak yatim. Jangan jadi pendusta agama. Ya. Baik, sudah tadi tentang zakat untuk anak yatim dari padinya. Apa anda berikan padinya? Berarti menyusahkan anak yatim. Mendingan telah dia dapat padi, saya jualkan anak yatim. Padi ini mungkin 1 gutus, setengah kintal, jual untuk perluan si anak yatim. Kalau padi diberikan, gimana caranya?
Merepotkan, menyusahkan. Karena itu lah dia setuju dijual, dah jualkan, dah beri uangnya. Bagus. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Napi hukum kalau ibu tidak mau negur anaknya tanpa alasan sampai bulan-bulan, biar si anak tetap minta maaf tapi tetap enggak mau terima sama si ibu, padahal si anak enggak tahu apa salahnya. Mohon pencerahan dari hamba Allah Titi Batu. Masya Allah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang tidak tegur sapa. Kemudian dosa yang tidak ada ampunannya ada 3. Dosa syirik, dosa sihir, dan dosa dendam. Jangan ibunya dendam sama anaknya. Maka dalam satu rumah tangga ada orang tak tegur sapa, rumah tangga itu malaikat rahmat akan datang ke sana. Malaikat rahmat akan masuk ke rumah orang di mana ada orang tak tegur sapa. Ya Allah, pati susah, limit sempit rezeki orang mutus silaturahim. Itu bahayanya. Karena itu maka solat orang yang tak tegur sapa, solatnya tidak terima Allah. Dan sukanya begitu kaum ibu, sukanya selun-selun teduh, diam begitu. Tidak boleh demikian kaum ibu. Anda harus jujur, Anda harus tegur sapa, harus menjadi wanita yang pemaaf. Jangan suka dendam. Wantapu aqrabu litaqwa. Engkau maafkan apalagi anak sendiri, maka itulah orang paling dekat pada derajat takwa. Gitu firman Allah dalam Al-Quran, wal afina 'anin nas. Orang takwa adalah orang yang pemaaf kepada orang lain, apalagi pada keluarga sendiri. Mari saling memaafkan. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Taala, hamba Allah Titi Batu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih, mohon maaf. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.